Iya, itulah pemikiran orientalis. Orientalis itu orang yang belajar Islam, tapi dia bukan Muslim. Tujuannya cari-cari, ngorek-ngorek kesalahan. Ya, itulah kita kenal ada Goldziher, ada Yusuf Khan, ada Join Ball, ada siapa lagi. Memang hebat mereka, profesor, tapi bukan Muslim. Dicarilah di mana titik-titik lemahnya itu. Ya, kalau bahasa kita mu'alaf. Mu'alaf belajar Islam, kita pakai dia pemikirannya dan itulah yang rusak itu. Ya, kita pelajari. Kita harus pelajari di mana titik lemahnya. Dia cari kelemahan kita juga cari kelemahannya. Misalnya Join Ball misalnya. Join Ball itu punya teori. Kalau sebuah hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang, maka itulah indikasi pemalsuan. Dalam ilmu hadis tidak begitu. Kalau hadis itu banyak diriwayatkan oleh orang, berarti kekuatan hadis itu kan bertambah. Dibuatlah kaidah kasratut turuqi tuqawi darajatul hadis. Jadi pola pikirnya beda dengan kita. Ya, begitu juga tokoh-tokoh yang lainnya itu. Memang betul. Hadis itu baru dikodifikasikan tadi secara resmi 90 sampai 101 di tangannya Umar bin Abdul Aziz. Dikumpulkan ulama-ulama, ada namanya Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri yang wafat 124 Hijriah. Kemudian ada lagi Gubernur Madinah, muhaddis juga, yang meninggal 117 Hijriah. Mereka kumpulkan itu semua. Jadi data itu, walaupun dia tidak tertuliskan, tapi lekat dia di hafalan. Data itu ada, ya, maka kemudian dari mulut ke mulut kebenaran itu dipertanggungjawabkan, maka ketersambungan sanad itu bisa juga secara ilmiah dipertanggungjawabkan. Di hadis-hadis itu, begitu Nabi meninggal, kan mereka, para sahabat tersebar kemana-mana. Sebar kemana-mana, terus diam saja, nongkrong, duduk saja. Tidak, mengajarkan itu. Maka kalau ada hadis nanti satu dengan lainnya, dia kelihatannya kontradiktif dia. Itu tidak kontradiktif. Nabi menjelaskan itu dengan berbagai versi. Ya, karena Nabi kan lebih tahu dia. Satu pertanyaan dijawab satu, wajar. Iya, banyak pertanyaan dijawabnya dengan pertanyaan yang jawaban berbeda, wajar. Ya, tapi tahu misalnya ketika Nabi ditanya, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah? Perbuatan apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi jawab, as-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Besok pagi ada yang bertanya lagi. Pertanyaannya sama, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah? Jawabannya tidak as-salatu li awwali waqtiha lagi. Jawabnya apa? Birrul walidain. Taat patuh kepada kedua orang tua. Berapa waktu kemudian ditanya lagi? Jawabannya tidak sholat di awal waktu, tidak berbakti kepada orang tua, tapi al-jihad fi sabilillah. Satu pertanyaan jawabnya tiga. Ini yang tidak kita punyai. Karena Nabi tahu yang bertanya itu siapa? Yang pertama, yang bertanya ini orang yang suka molor-molorin waktu sholatnya. Iya, kalau bahasa kita begitu jawab as-salat al-waqtiyah, tahu aja, nah, gitu kan. Yang kedua, sholatnya bagus, tapi ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua orang tua kurang. Nabi tahu, Nabi jawab birrul walidain, tahu aja, ketemu juga enggak, gitu kan. Nah, ya, itu ilmu yang ada pada Nabi, tidak pada
Ya, itulah salah satu daripada keluasan ajaran Islam. Maka Nabi contohkan sholat dengan sholat yang berbeda-beda. Maka kita dari pertama juga berbeda-beda dalam melaksanakan sholat. Maka muncullah namanya pemahaman terhadap itu, namanya mazhab. Ya, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan seterusnya. Salat ibadah inti. Kenapa Nabi contohkan dengan ragam contohnya? Supaya memberikan kemudahan kepada umatnya. Memberikan kemudahan kepada umatnya. Ya. Berdiri, salat berdiri. Ketika kapan? Ketika dia mampu berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, harus berdiri juga. Enggak. Nabi katakan sholli qa'iman. Enggak berhenti di situ. Fa illam tastati' fa qa'idan. Enggak bisa berdiri, duduk. Duduk juga enggak bisa. Ya. Fa illam tastati' fa muttaji'an, miring aja. Enggak juga fa ala jambin. Enggak juga fa bi ima'in, cukup dengan isyarat saja. Jangan ditambah-tambah. Ustaz-ustaz kadang nambah. Fa illam tastati nusalli alaihi. Kalau enggak bisa sholat, kita sholatin aja dia. Jangan ditambah-tambah. Nabi enggak ngomong begitu. Iya. Iya kan? Itu adalah kemudahan yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad. Iya. Dari awal saja sholat sudah berbeda kita. Berdiri, oke tadi itu indal qudrah alal qiyam. Terus niat. Iya kan? Niat sudah niat. Niat. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Iya. Apakah ucapannya harus Allahu Akbar? Dari awal berbeda antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, enggak harus Allahu Akbar. Karena nama Tuhan itu kan tidak hanya Al-Kabir. Ada yang lain juga. Kenapa harus Allahu Akbar? Bisa saja Allahul A'zam, Allahul Ajal, Allah apa gitu. Ya, kenapa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Nyebut nama Tuhannya, kemudian salat. Apa saja boleh. Ya, akhirnya. Nah sekarang perlu nggak diangkat tangannya? Perlu. Hukumnya apa? Sunnah. Semua sunnah. Angkat tangan. Tidak ngangkat begini. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Ngangkatnya Mau dapat pahala, angkat sunnah. Diangkatnya sampai di mana? Tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Yang melihat Nabi sholat itu sahabat. Sahabat melihat, karena sahabat kan makmum. Makmum kan duluan atau belakangan dia? Belakangan. Iya. Nah, yang usil seperti tadi itu, yang mustasyrik tadi, itulah. Cerita sholat, dia sendiri tidak sholat. Karena ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku lihat Rasulullah sholat. Fayarfa'u yadaihi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibai sampai di sini. Allahu sini. Yang satu lagi, aku lihat juga Rasulullah salat. Fayarfa'u yadaihi ila syahmati uzunai sampai di sini. Dua-duanya ra'aitu. Benar duanya. Artinya Nabi berikan kemudahan. Mau yang begini silahkan. Mau yang begini silahkan. Ya kan begitu kan? Iya. Iya. Jadi tidak perlu diributkan. Orang tidak ngangkat juga tidak apa-apa kok. Kok diributkan kita? Iya kan? Sampai akhir kesimpulan. Nah, ini laki-laki perempuan sama enggak? Iya, kalau perempuan lebih baik yang mazhab Hanafi tadi. Allah, cek anting-antingnya masih ada enggak? Kalau berpikirnya begitu kan? Ada anting-antingnya, terusin. Anting-antingnya satu enggak ada. Jangan sholat, cari dulu anting-antingnya sampai ketemu.
Iya kan? Iya, tidak perlu diributkan. Maka mazhab Maliki, mazhab Syiah, ya, ketika berbicara ini mau begini, sudah selesai, letakkannya kemana? Ke sini, ke sini. Iya, kata Syafi'i, fauqas sadri sini. Kata mazhab Hanafi, fauqas surrati, di atas pusat, di bawah pusat itu. Syiah, Imam Malik, irsal. Semuanya benar. Mau yang mana? Ahlan wa sahlan. Yang penting tahu dia. Ini alasannya ini alasannya ini. Jangan dia baca satu terus dia merasa benar sendiri. Itu yang bikin rusak dunia ini. Dianggapnya Islam itu bukunya cuma satu. Iya kan? Karena kan banyak kelompok-kelompok gitu. Masuk masjid-masjid, bawa buku satu. Fotokopi lagi. Belajarnya hanya itu bukunya. Gurunya siapa? Tidak jelas. Dalam ilmu agama tidak bisa. Tadi belajar Sahih Bukhari. Mau ngajar dia Sahih Bukhari, tanya dulu. Kamu belajar Sahih Bukhari dari siapa? Guru kamu dari siapa? Ada enggak silsilah sanadnya itu? Sampai kepada Imam Bukhari. Kalau bahasa kita ijazahnya ada enggak? Ada, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tidak, jangan. Itu merusak agama. Nggak boleh kita belajar jelas dulu gurunya. Kalau gurunya nggak jelas, muridnya lebih nggak jelas lagi. Katanya begitu, katanya begitu. Nggak ada. Ini bukunya. Belajar dari siapa? Ya, itulah namanya sanad keilmuan. Ya, buku apa saja, sekecil apapun dalam disiplin ilmu keislaman, itu ada yang menulis, yang mau kita baca, dia hidupnya kapan, antara kita dengan dia berapa orang, itu dihitung semuanya ada. Ya, itulah yang kita dulu belajar begitu semua. Sudah saya belajar, ya kata guru katakan, arwi hadzal kitab, katanya an syaikhi. Aku riwayatkan kitab ini dari guruku, wa syaikhi an syaikhihi, sampai ke penulis buku itu. Ujungnya apa? Ajastukum. Aku ijazahkan kepada kalian. Itulah nilai keberkahan. Nilai keberkahan. Kenapa? Antara kita dengan penulis buku ada namanya alaqah ruhiyah, hubungan secara rohani. Punya nilai keberkahan sendiri. Ya, jadi dia tidak lihat.